Halo guys, kembali lagi bersama MD-ku. Pada video kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan salah satu film yang sangat unik dan keren, yaitu film Money Heist. Oke, karena Monica ketahuan menyembunyikan ponselnya, kini ia dalam masalah besar. Mari kita cari tahu masalahnya. Nah, terdengar suara tembakan. Tembakan apa, Mas? Mbah. Ternyata tembakan itu berasal dari Denver kepada Monica. Untung saja Denver tidak tega membunuh Monica. Denver hanya menembak kakinya Monica agar ada bekas luka dan darah. Tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah, agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Money Heist Season 1 episode 4. Monggo. Diperlihatkan dalam rumah Raquel. Ibunya Raquel kebingungan mencari Paula yang hilang dari dalam rumah dan hanya meninggalkan potongan-potongan kertas memo di dinding. Profesor mendapatkan telepon dari Raquel. Ia memberitahu bahwa waktu 1 jam yang diberikan oleh Raquel sudah habis agar profesor menyerahkan diri. Profesor, el plazo de 1 hora que les di ha terminado. Necesito saber si van a rentar. Ibu dari Raquel masih mencari-cari Paula dan mencoba menghubungi Raquel. Namun Raquel tidak bisa dihubungi karena Raquel sedang bernegosiasi dengan profesor. Kembali dengan profesor, di sini profesor tidak ingin menyerahkan diri kepada polisi. Ia malah meminta Raquel untuk mempersiapkan truk tronton 3 axle dengan trailer untuk memuat 18 ton, 2 tanker dengan gas propana untuk mengawal, dan kapal Malaika bendera Saint Vincent dan Grenadines. Di sini Raquel berdalih bahwa sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dari permintaan profesor itu. Namun profesor menggertak Raquel dengan akan meruntuhkan gedung yang di dalamnya ada 67 orang sandera. Y hay 67 personas dentro. Setelah itu ibu Raquel Murillo menghubungi telepon yang ada di ruangan profesor. Kembali ke kamp polisi, inspektur setuju untuk membawakan truk tronton dan semua permintaan profesor agar mereka bisa keluar dari perangkap tikus ini. Namun hal itu disangkal oleh Raquel dengan menjelaskan kronologis aksi para perampok, mulai dari membuka ruang besi tapi tidak mengambil uangnya, dan menunggu polisi, menembaki polisi, dan menjatuhkan 2 tas terbuka yang berisi uang dan membiarkan uang itu berhamburan. Jadi intinya mereka berpura-pura terperangkap agar bisa bernegosiasi selama 2 hari dan mencetak uangnya sendiri. Denver membawa Monica yang berpura-pura mati untuk bersembunyi di tempat yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya Monica. Monica pun masuk dan bersembunyi di dalam ruangan itu. Kembali dengan profesor yang datang ke lokasi perampokan itu. Awalnya ia dilarang masuk oleh para polisi penjaga. Namun karena sangatlah penting dan rahasia, ia pun diizinkan masuk ke dalam. Di dalam camp, profesor menjelaskan bahwa ibu Raquel menelpon. Mungkin karena saat itu Raquel menelpon dengan telepon milik profesor. Telepon ini juga menyangkut tentang Paula, yaitu anak dari Raquel. Tidak lupa profesor pun mengamati situasi dalam camp polisi. Kembali ke dalam gedung, Berlin menjelaskan kepada para sandera bahwa tembakan yang ditembakkan oleh Denver itu disebabkan oleh situasi dengan polisi, karena salah seorang sandera mencoba mengontak para polisi dari luar. Los que han oído procedían de un escarceo con la policía. Kelompok perampok ini berdebat karena aturan Berlin ini tidak sesuai dengan rencana awal yang tidak akan memakan korban walau hanya sedikit darah yang menetes.
Karena hal ini, Rio mencoba menghubungi profesor, tapi dihalangi oleh Berlin. Rio tetap saja menghubungi, namun tidak ada jawaban dari profesor. Kemudian Pak Moskow masuk dan menanyakan hal itu. Ketika Mbak Tokyo menjawab bahwa Berlin memerintahkan pembunuhan seorang Sandra, Pak Moskow pun terdiam dan sedikit kecewa. Apalagi mendengar bahwa pelaku penembakan itu adalah Denver, anak dari Pak Moskow. Nah, setelah mendengar ucapan dari Denver sendiri yang telah membunuh Nona Monica, Pak Moskow langsung jatuh ke tanah dan mengalami sesak napas karena serangan panik. ¿Qué pasa? Rio menenangkan para Sandra karena suara tembakan itu. Kembali dengan Raquel yang panik dan kini ia pulang ke rumah. Ketika mengetahui putrinya baik-baik saja di dalam rumah dan bermain dengan ayahnya, Raquel pun tenang. Paolo menjelaskan bahwa mereka tadi pergi ke taman hiburan yang bagus sekali. Di sini Raquel dan mantan suaminya bertengkar karena mantan suami Raquel telah melanggar perjanjian dan membawa Paola tanpa seizin Raquel. Orden de alejamiento, date la vuelta y ponte contra... Denver menenangkan ayahnya dan menyuruh untuk tidur dan bermimpi yang indah. Di restoran, Raquel datang mengembalikan telepon milik profesor yang tadi dibawanya. Kembali dengan Denver yang datang ke ruang besi. Ia di sana membawakan sesuatu untuk Monica dan mulai mengobati luka tembak Monica. Pak Moskow yang sadar malah keluar dan membuka pintu gedung ini hingga membuat rekan-rekannya panik dan kaget. Di sini Denver menghampiri dan mengatakan bahwa Monica tidak ia bunuh, melainkan Monica hanya bersembunyi dan berpura-pura mati. Di situ Mbak Tokyo langsung menutup pintunya lagi. Nah, di dalam restoran, Raquel menceritakan kisah cintanya yang kandas dengan mantan suaminya. Raquel terus-menerus meluapkan isi hatinya kepada profesor. Sepertinya di sini Raquel menaruh hati pada profesor yang begitu peka terhadapnya. Setelah itu, Profesor Gendut masuk dan mengatakan bahwa ada pergerakan di gedung itu. Polisi Gendut menjelaskan bahwa mereka membuka pintu beberapa detik dan terjadi perkelahian antara kelompok itu. Di dalam gedung, Denver meminta agar para Sandra keluar lewat atap selama 10 menit dan kembali masuk lagi. Semua itu dilakukan demi Pak Moskow yang ingin menghirup udara segar di luar. Di luar juga para penembak jitu bersiap karena melihat aksi mereka yang keluar dari atap gedung. Profesor yang mengetahui langsung menelpon Berlin dan meminta penjelasan Berlin. Berlin menjelaskan bahwa Pak Moskow ingin mengambil nafas segar dan dikelilingi oleh Sandra-Sandra dengan pistol palsunya. Profesor tidak akan memperbolehkan hal konyol ini terjadi. Tapi Mbak Tokyo, Rio, dan Nairobi berkata kepada Berlin bahwa bila bapakmu terkena serangan panik, apakah merampok lebih penting dari seorang anak? Jadi intinya, perampokan ini lebih mengutamakan rasa manusiawi ketimbang aksi perampokan ini sendiri. Karena uang yang mereka cetak juga akan untuk manusia, yaitu mereka sendiri kan. Nah, Profesor menghubungi Raquel dan berkata setiap orang memiliki hak untuk meluruskan kakinya. Dan profesor yang baik membiarkan para tawanan keluar dan menghirup udara segar dan meyakinkan bahwa tujuan profesor tidak untuk menakut-nakuti para Sandra dan hanya ingin mengembalikannya Sandra itu tanpa terluka dan cedera sedikit pun. Arturo yang kesal dan jengkel karena tahu bahwa Monica telah dibunuh. Ia mengacungkan senjata palsunya ke Denver dan Pak Moskow pun berpura-pura jongkok ketakutan. Dan pada akhirnya polisi mengira bahwa Arturo adalah anggota kelompok ini dan Arturo pun ditembak oleh penembak jitu. Cóndor 3, abran fuego. Dan cerita pun berlanjut. Nah ya, oke deh guys, segini aja dari pembahasan kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Oke, dadah. Objetivo abatido, señor. Blanco abatido. Blanco abatido. Objetivo abatido, señor. Blanco abatido. Blanco abatido. Objetivo abatido, señor. Blanco abatido. Blanco abatido.